menjelaskan jenis-jenis investasi beserta kelebihan dan kekurangannya. Tabungan. Tabungan menyimpan sejumlah uang di bank yang dapat diambil dan dipergunakan di kemudian hari jika pemilik tabungan memerlukan. Saya akan menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi investasi. Faktor-faktor mempengaruhi investasi. Yang pertama, pendapatan per kapita. Faktor pertama yang mempengaruhi investasi adalah pendapatan per kapita nasional. Secara sederhana, pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara. Saya akan menjelaskan bentuk investasi dalam instrumen derivatif. Yang pertama, kontrak berjangka. Investasi ini melibatkan pembelian atau penjualan kontrak berjangka yang mengikat Anda untuk membeli atau menjual aset seperti saham, komoditas, atau mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sekarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih instrumen investasi yang saya inginkan. Contoh, jika saya mempunyai uang sebesar 1 miliar rupiah, saya akan mengelolanya dengan cara melakukan penanaman modal dengan memilih instrumen utang. Alasan saya memilih instrumen utang ini, kita dapat menerima pendapatan stabil dari pembayaran bunga dan potensi keuntungan dari kenaikan nilai investasi dari harga pembelian. Menjelaskan tentang teori-teori dalam dunia investasi. Yang pertama, teori efisiensi. Efisiensi pasar. Pasar efisien adalah suatu keadaan di mana informasi mengenai semua harga didapatkan secara terbuka dan cepat dengan tidak ada hambatan yang. Ini saya akan menjelaskan tentang pelaku di pasar modal serta instrumen apa saja yang di pasar modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan pelaku di pasar modal. Pelaku di pasar modal diantaranya itu pengawas, penyelenggara, perusahaan, investor, pialang, penjamin emisi, penasehat, investasi, dan manajer investasi, lembaga penunjang, dan profesi penunjang. Saya akan menjelaskan sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, serta emitiannya. Yang pertama, barang baku. Sektor saham barang baku terdiri dari perusahaan yang menjual produk atau jasa yang nantinya digunakan industri lainnya sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi. Emitennya, PT Pariato Pacific Tbk, PT Indah Kiat Public dan Paper Tbk, PT Surya Esa Perkasa Tbk. Saya akan menjelaskan rangkuman materi dari video 1 sampai 6 tentang mengenai analisis teknikal. Pada video pertama, membahas mengenai bagaimana analisis teknikal itu ditemukan. Analisis teknikal adalah analisa terhadap behavior atau pelaku pasar. Analisa teknikal pertama kali ditemukan pada tahun 1700 di Jepang. Lalu muncul teori yang dikemukakan oleh Charles Dow yang menjadi dasar dari analisa teknikal modern. Menjelaskan tentang investasi nilai kecil. Investasi nilai kecil atau small cash flow investing adalah strategi investasi yang fokus pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil. Kelebihannya dari investasi ini adalah potensi pertumbuhan yang tinggi karena perusahaan kecil memiliki ruang untuk berkembang, sedangkan kekurangannya adalah risiko yang lebih tinggi karena perusahaan kecil cenderung lebih rentan terhadap layar pasar. Menjelaskan tentang pemahaman bisnis. XYZ Motor adalah produsen mobil yang telah beroperasi selama 10 tahun. Mereka terkenal dengan fokus pada inovasi dan kendaraan ramah lingkungan. Saya akan menjelaskan langkah yang dapat diambil dalam evaluasi kinerja dan revisi strategi dalam manajemen risiko saham. Langkah-langkah yang pertama, konsistensi. Pada tahap awal, Anda perlu menilai konsistensi strategi. Harus dipastikan bahwa tidak ada konflik antara kebijakan dan tujuan dalam strategi yang diumumkan. Di sini Anda perlu memastikan dua hal penting. Yang pertama adalah operasi internal perusahaan yang meliputi pengadaan, pemasaran, penjualan, operasi, dan layanan sesuai dengan alokasi sumber daya. Sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi portofolio. Yang pertama, SARP ratio adalah sebuah metode untuk mengukur kinerja investasi dengan memperhitungkan tingkat risiko. Rumusnya adalah SARP ratio sama dengan French dalam kurung RI minus RF sigma, di mana RI adalah tingkat pengambilan investasi, RF adalah tingkat pengambilan investasi bebas risiko, misalnya tingkat suku bunga obligasi pemerintah. Sigma I adalah volatilitas investasi.